Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Az-Zahra, pengurus Yayasan Mahabbah, Bapak, Ibu semua jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah karuniakan pada kita semua kenikmatan-kenikmatan baik zahiriyah maupun batiniyah. Adnan nikmah berupa harta, pangkat, jabatan. A'lan nikmah berupa kesehatan. Afdhalun nikmah berupa anak-anak yang saleh dan salehah. Bahkan tamamun nikmah, nikmat yang sempurna berupa keimanan dan keridhaannya. Semoga Allah yang Maha Agung meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak semua sehat? Alhamdulillah. Ketika masih bangun tidur tanpa alat-alat kesehatan menempel di tubuh kita, kita masih bisa menghirup udara segar, berjalan kaki, kemudian menuju masjid, berdiri rukuk sujud, ketahuilah itu nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah sampai akhirnya kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita dalam dakwah wasatiyah ini bab term wasatiyah dalam Al-Quran. Jadi disebut moderat, itu ada versi barat, ada versi timur. Nah ini versi Al-Quran, wasatiyah versi Al-Quran. Nanti kalau selesai ini kita bahas nih buku saya yang baru nih, dakwah Qur'ani. Ini pelajaran dari tafsir Ibnu Katsir, dakwah Qur'ani. Dan mohon doanya juga dilancarkan. Saya lagi nulis buku perbedaan qiraah dan implikasi tafsirnya. Itu nanti saya tulis contoh-contohnya, itu ada 30 juz dari Al-Fatihah sampai Anas, perbedaan qiraah. Yang sedang cetak juga lagi menulis buku khutbah Jumat, sedang cetak juga. Yang berikutnya yang sekarang lagi saya tulis baru 8 halaman, doa para nabi dan rasul. Ini permintaan ibu-ibu. Bapak juga boleh sih tentang doa-doa, ini penting juga. Doanya para nabi, rasul, doanya para salafus saleh. Nah, sekarang tema kita term Al-Quran terkait dakwah wasatiyah. Pertama as-sadat. Jadi disebut wasatiyah
itu bukan setengah-setengah, pertengahan. Itu dimanakan dalam Al-Quran as-sadat, yaitu yang benar, tepat sasaran. Dakwah wasatiyah itu dakwah yang benar, yang tepat sasaran. Menurut Ibnu Faris, sebagaimana dikutip oleh Quraisy Shihab, sadada dari huruf sin dan dal menunjukkan pada arti meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ini juga bermakna istiqomah, konsistensi. Sadat juga digunakan untuk menunjukkan ketepatan sasaran sampai pada objeknya. Jadi seorang dai harus konsisten menyampaikan ajaran Islam yang benar, tepat sasaran sampai kepada objeknya, tepat sasarannya. Nah, itu yang digambarkan dalam kata sadat. Tidak hanya benar, tapi juga mencakup lurus, konsisten, tepat sasaran. Dai harus lurus, konsisten. Kadang-kadang waktu awal-awal lurus, kalau udah dekat kekuasaan kadang-kadang belok, kadang-kadang nggak konsisten. Waktu masih fakir lurus, ketika sudah bergelimang harta nggak konsisten. Lurus, konsisten, tepat sasaran. Nah, makna sadat ini diambil dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah, khafu 'alaihim, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Nah, kalau lemah keyakinannya ya khawatirkan terhadap keimanan mereka. Yang mereka khawatirkan terhadap anak cucunya tadi, entah itu kesejahteraannya, keimanannya. Hendaklah orang tua itu takut kepada Allah seandainya meninggalkan anak-anak yang nggak benar keimanannya, yang nggak benar hidupnya, nggak benar akhlaknya. Falyattaqullah, diulang lagi, hendaklah mereka takut kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka itu berkata dengan perkataan yang benar. Ahmad Mustafa Al-Maraghi memaknakan sadida di sini benar dan adil. Ia masih kelanjutan dari ayat sebelumnya terkait pembagian waris. Jadi di situ menganjurkan orang tua, wali, di antara juga memberikan wasiat orang-orang yang dititipi anak yatim agar memperlakukan mereka dengan cara yang baik, layaknya mengasuh anak sendiri dengan lembut, dengan penuh kebaikan, kesopanan, kemudian memanggil mereka dengan panggilan yang baik. As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Syafa'atu Tafasir menjelaskan falyattaqullaha fi amril yatama. Ini kadang-kadang kan kita ngelihat ayat ini umum, tapi kalau digandingkan dengan sebelumnya ada urusannya tadi. Bagaimana melihat anak yatim? Falyattaqullaha fi amril yatama, hendaklah mereka takut kepada Allah dalam urusan mengurus anak yatim. Wal yaqulu lahum, dan berkatalah pada mereka ma yaqulunahu min ibarah al-'atfi wal hanan, dengan ibarah-ibarah, perkataan, ungkapan yang simpati dan penuh kasih sayang terhadap anak yatim. Jadi ayat ini juga memberikan isyarat bahwa selain kepada anak sendiri, kepada anak-anak yatim, kadang-kadang mereka memang gak ada yang didik gitu. Itu suruh memberikan ibarat, ungkapan yang penuh simpati dan kasih sayang, seperti terhadap anak sendiri.
Yang mereka datang ke masjid belum ngerti adabnya. Kadang-kadang itu malah mohon maaf bandel naik-naik pagar. Jadi itu anggap itu perlakukan dia seperti anakmu sendiri. Karena kadang-kadang itu ada merasa ini mudah bangun, pagar dibagusin, ini ada anak-anak yatim pada naik-naik. Tempat ada kisahnya nih. Jadi saking jengkelnya itu pagar dibikin pagar berduri kayak di Palestina. Oh enggak gitu-gitu amat. Bagaimana kalau yang kena duri itu adalah anakmu sendiri? Yang kena duri itu adalah cucumu sendiri. Enggak berpikir sampai sana gitu. Seharusnya perlakukan anak-anak itu seperti anakmu sendiri. Di dalam masjid, di luar masjid. Tegur dengan teguran yang tidak menyakitkan, menasehati dengan memberikan informasi yang terbaik, jangan menimbulkan kekeruhan hati. Mereka mungkin tidak membantah, tapi sesungguhnya mereka menyimpan sesuatu dalam hatinya. Jangan sampai menimbulkan kekeruhan dalam hatinya, suasana hati yang tidak nyaman. Kasih nasihat yang terbaik. Jadi dalam memberikan nasihat itu sampai seperti itu, suruh yang sadat, tepat sasaran, yang konsisten, kemudian tidak nyakitin sebisa mungkin. Betapapun ayat sebelumnya berbincang tentang pembagian warisan, kemudian menasihati wali untuk memberikan pengajaran yang terbaik kepada anak yatim, tapi ini berlaku umum. Jadi nggak salah juga, punya pemahaman umum, hendaklah setiap orang tua itu takut kalau meninggalkan putra putrinya dalam keadaan lemah imannya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya. Jadi di sini pesan-pesan ajaran agama yang baik juga harus disampaikan pada tempatnya yang tepat. Tidak sepantasnya itu pesan, itu nasihat, tapi diungkapkan bukan pada tempatnya, harus tepat sasaran. Seperti dalam keadaan sholat Jum'ah, khatib berkhutbah, seseorang jamaah dilarang menasehati jamaah lainnya. Khatib lagi berkhutbah, jamaah nggak boleh menasehati jamaah lainnya, apalagi ngobrol gitu. Diem, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan diam, angsit, idza kulta, kata Nabi Muhammad SAW, idza kulta angsit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Kalau kamu bilang diam, imamnya lagi khatib, kamu laghauta, batal, kosong. Jadi nggak boleh jamaah negur jamaah lainnya. Yang boleh siapa negur? Khatib sendiri. Khatib boleh di atas mimbar. Hei anak-anak diam. Yang di atas boleh khatib. Tapi jamaah nggak boleh negur yang lainnya. Faqat laghauta, mainan batu aja nggak boleh. Mainan tasbih nggak boleh lagi khutbah. Sebagian mainan aki nih. Jadi yang dipikirkan akiknya biar kinclong. Faqat laghauta. Kamu kosong, batal. Nah, di sini menunjukkan betapa kata-kata yang benar juga harus disampaikan pada saat yang tepat. Jika tidak, bukan kenyamanan yang didapatkan, tapi justru menimbulkan keburukan, kekeruhan suasana. Ada kan lagi sholat, baru selesai itu, hei diam. Ini jamaah yang lain itu mungkin nggak begitu terganggu, tapi ketika dia ngomong begitu langsung tertuju pada orang yang tadi. Imam mungkin juga nggak begitu terganggu sama anak-anak, tapi ketika ada suara hei diam, itu orang lagi justru tertuju sama dia. Itu lebih mengganggu kata-kata dia itu daripada ramenya anak-anak. Mungkin orang akan lebih paham, namanya juga anak-anak gitu. Ini kalau ketika orang tua yang begitu, itu dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Sebenarnya yang begitu itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, dia kasih yang terbaik. Jangan langsung membentak mereka. Harus dengan
kata-kata yang baik, yang tepat sasaran, penuh dengan simpati, tidak menimbulkan kekeruhan suasana. Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa agama ini adalah mudah dijalankan, kemudian dijalankan juga tidak dengan cara memaksakan diri maupun memaksakan orang lain, sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena setiap paksaan itu pasti akan membuat pelakunya nanti tidak berdaya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Fasaddidu, ini pesan Nabi. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah war rawhah wa say'im minal tuljah. Fasaddidu, bersikaplah benar, luruslah, bersahajalah. Wa qaribu, terus dekatkan diri. Jadi maksain diri, dulu zaman Nabi itu ada yang namanya Zainab, maksain diri tahajud, nggak kuat, dia buat ikatan ini, tali-tali di tiang-tiang. Kenapa? Biar nggak jatuh. Nabi subuh-subuh melihat ikatan itu, tali-tali itu, apa-apaan ini Zainab kalau salat malam. Sampai dia nggak kuat, akhirnya dia memutuskan untuk membuat tali-tali biar nggak jatuh. Perlakuan yang begitu itu lebay, dilarang oleh Nabi. Fasaddidu wa qaribu, teruslah kamu berbuat baik, berlaku benar, bersahajalah, dekatkan diri kepada Allah, wa abshiru, dan gembirakanlah, senanglah. Jadi sampai dalam hal-hal ibadah itu kalau bisa senang. Qul bi fadlillahi wa rahmati fadlillahi kafa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmatnya hendaklah kamu senang. Salat bikin senang, ke masjid bikin senang, ngaji bikin senang. Fa bidzalika falyafrahu. Berbahagialah, bergembiralah. Kalau belum mampu yang berat-berat, ya enggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu, bersahaja. Wasta'inu bil ghadwah war rawhah, dan hendaklah engkau minta tolong, jadikanlah waktumu, pagimu, petangmu, waktu malammu, war rawhah, wasa'in minad duljah, itu sebagai penopang untuk ketaatan kepada Allah. Nah, dalam taat ini aneka ragam, enggak harus tiap hari zikir di masjid. Ketika dalam sebuah maulidan saya meminta anak-anak maju, Bapak ikut? Enggak. Ikut pengajian enggak? Kemana? Ke pasar. Nah, nyari nafkah juga ibadah. Saya bilang, memang dia nyari nafkahnya jam itu. Maka beberapa pengajian, kok pengajian ini kalau di hari ini kurang banyak, kenapa? Oh, ada pasar malam, ya pindah hari. Kenapa? Dia pasar malam itu jualan. Nah, di beberapa tempat gitu. Kalau pas pasar malam rame, dia sayang. Akhirnya ya sudah, kita pindah hari pengajiannya. Jadi dua-duanya jalan, pasar malamnya jalan, ngajinya juga jalan. Menyesuaikan. Itu penting. Kenapa? Karena daripada nanti nggak ngaji, jangan sampai ketinggalan ini pengajiannya ini. Ada yang dia harus raih untuk ma'isyahnya, untuk penghidupannya, untuk ekonomi keluarganya, tapi juga ada yang digunakan untuk mencari, memahami agamanya. Yang sebenarnya terjadi zaman Nabi juga rupanya. Lagi ngaji begini, ada pemuda hebat. Wah, waihun di majelis itu. Celaka itu pemuda. Itu enggak ikut ngaji. Shh, kata Nabi, jangan katakan demikian. Lau kharaju yas'a liwaladihi istighfar wa fisabilillah, liwalidayhi fisabilillah, li nafsihi fisabilillah. Dalam hadis Imam Bukhari. Kalau dia keluar untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang kecil, untuk membeli susunya, untuk membeli makanannya fisabilillah, dia juga lagi jalan di jalan Allah. Kalau dia keluar untuk orang tuanya yang renta, menghidupi orang tuanya yang renta, memberikan makan kepada mereka, fisabilillah, dia di jalan Allah. Kalau dia keluar untuk dirinya biar enggak meminta-minta, itu juga berada di jalan Allah. Al-qasda tablughu, kata Nabi.
Teruslah kamu mendekatkan diri kepada Allah. Teruslah dekatkan diri kepada Allah. Sederhanalah, bersikaplah yang bersahaja. Nanti juga sampai. Kita ini kan berjalan menuju Allah. Cepat atau lambat kita akan sampai nanti. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadam famulaqih. Hai manusia, kalian setapak demi setapak, step by step menuju Tuhanmu. Pasti kamu akan sampai. Famulaqih, kamu akan ketemu amalmu, ketemu balasannya, ketemu Tuhanmu. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saat itu wajah berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Ila rabbiha nadhirah. Mana mungkin kita melihat Tuhan? Kan Tuhan gak seperti manusia. Maka jawabnya ketika Rasulullah ditanya tentang apakah kita mampu melihat Tuhan di hari kiamat nanti, bagaimana pendapat kalian kalau bulan purnama tidak ada mendung, apakah kalian bisa melihat bulan purnama? Tentu ya Rasulullah. Begitulah kamu melihat Tuhanmu di hari kiamat nanti. Lah kan beda dengan makhluk. Ya, jalan tengah pemahamannya begini. Bapak, saudaraku semua, pernah lihat matahari? Halo? Pernah nggak? Itu yang kita lihat bukan matahari, cuman cahayanya. Yang aslinya kita nggak tahu dalamnya kayak apa. Bulan juga pantulan cahayanya. Nah, begitulah kamu melihat Tuhanmu dalam gambarannya. Kita melihat cahaya keagungannya. Kalau yang aslinya, wallahu alam, laisa kamitslihi syai'un, enggak seperti sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Al-qasda. Terus kata Nabi, bersikaplah sederhana, bersahajalah dalam ibadah, nanti juga sampai. Jadi dalam pesan ini Rasulullah menekankan Islam itu mudah, menghindari kesusahan. Nah, kalau seandainya sakit, gak mampu berdiri, sholat, duduklah. Gak mampu duduk, berbaringlah. Yang penting jangan sampai tinggalin sholat. Terkena luka, cukuplah yang diperban itu diusap perbannya. Yang lain tetap diwuduin, dia mampu. Kena air kedinginan, takut nanti tambah parah, tayamum. Jadi bersahajalah. Jangan berlebihan dalam ibadah, karena berlebihan itu mengakibatkan kebosanan. Lebay dalam ibadah itu bisa mengakibatkan kebosanan, kejenuhan, bahkan kadang-kadang sampai tingkat membahayakan. Terlalu khusyuk itu juga nggak baik. Terlalu khusyuk, meremehkan nggak baik, tapi terlalu khusyuk itu nggak baik. Kenapa? Terlalu khusyuk meremehkan orang lain jadinya. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Ibnul Muljam, itu penghafal Quran, terlalu khusyuk dia. Tapi nganggep Ali kafir, kebayang nggak tuh? Ali bin Abi Thalib dididik Nabi, menantunya Nabi, hidup bareng Nabi, tapi masih dikatakan kafir juga, sampai pada pembunuhan. Yaitu karena terlalu khusyuk dia, menghendaki orang seperti dia semua pemahamannya. Waliyadzubillah, nggak boleh. Dalam agama ini justru yang begitu itu sampai pada tingkat yang membahayakan, nggak benar. Harus orang punya pemahaman seperti pemahaman dia semua, nggak bisa. Kenapa? Zaman Rasulullah cara baca Quran aja ada qiraah sab'ah, ada qiraah asra. Nabi membebaskan itu semua, nggak sampai kemudian mengatakan yang beda itu kemudian sesat dan lain sebagainya. Itu baru cara bacanya, belum cara memahaminya. Nanti juga beda-beda. Maka dalam buku yang tulis itu ada perbedaan qiraah dan implementasi tafsirnya, perbedaannya. Kemudian dianjurkan orang itu menjalankan rukhsah dalam syariat tertentu yang memang kadang-kadang berhalangan. Rukhsah itu malah lebih baik.
Wa in hifdum ala safarin farijalan aw rubbanan. Kalau kamu dalam perjalanan, kamu takut, hendaklah laisa alaikum junahun an taksuru minas salat. Kamu enggak dosa kalau mengqashar salat. Ayatnya kan kalau takut. Enggak dosa kalau mengqashar salat. Tetapi Umar bin Khattab protes itu. Karena Nabi sendiri ternyata enggak takut juga dalam perjalanan mengqashar. Ketika Umar protes, kalau Allah kasih keringanan, Allah kasih kemudahan, dan kamu dalam perjalanan juga itu, ambillah keringanan itu. Kenapa? Allah juga senang kalau melihat umatnya ini mengambil keringanan itu. Saya di awal-awal dulu pulang kampung enggan untuk jamak qashar. Saya pakai mobil sendiri, ngapain pakai jamak qashar? Waktu itu anak-anak masih kecil. Habis sholat jalan sebentar, pada muntah. Akhirnya kan mau nggak mau coba kalau saya jamak qashar, nggak harus ganti baju dulu, kemudian di jalan nggak harus mandi karena muntah lain. Nah, cukup ganti aja. Jadi di situ ternyata memang ya Allah kasih kemudahan itu kita ambil lebih baik. Zuhur, asar bisa dijamak qashar. Kenapa tidak? Dan itu ternyata juga dilakukan Rasulullah SAW, dan itu bagian kemudahan dari Allah yang kalau kamu ambil senang. Seperti orang tua ngasih kepada anaknya, diterima, itu juga senang. Itulah kemudahan dalam agama ini. Rukhsah dalam syariat ketika berhalangan menjalankan yang azimah, yang seharusnya tapi dikasih rukhsah, itu juga bagian yang sesungguhnya sangat disukai Allah. Ini rukhsah itu keringanan. Kalau azimah itu ya kewajiban yang semestinya. Bersikap sederhana dalam ibadah, bersahaja dalam beramal, memudahkan orang untuk istiqomah, menghantarkan hamba ini memperoleh keridhaan Allah sehingga dimasukkan ke dalam orang-orang yang dicintai Allah. Sebaliknya, melampaui batas dalam beramal, lebay dalam ibadah, itu menjerumuskan orang dalam kebinasaan. Sabda Nabi ini, halakal mutanatti'un. Enggak sekali Nabi bilang halakal mutanatti'un, diulang halakal mutanatti'un sampai 3 kali. Celaka orang yang lebay, celaka orang yang lebih-lebihan, celaka orang yang berlebihan. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Muslim. Berlebihan, terlalu dalam ibadah, keterlaluan dalam perbuatan. Mereka memperberat agama hingga merusak badan mereka. Utsman ibnu Makhzum ini datang pada Nabi. Kalau boleh ya Rasul, saya mau mengebiri istri saya ceraikan. Saya mau sholat malam terus. Saya mau puasa terus. Dan Nabi menegur, jangan begitu. Itu berkeluarga itu juga ibadah. An-nikah sunnati, kata Nabi. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak mau ngikutin sunnahku, enggak senang sama sunnahku, enggak termasuk umatku yang baik. Udah, kamu nikah ya nikah. Ada waktunya bareng istri. Waktunya tidur. Kata Nabi, anamu wa akum. Aku juga tidur, juga bangun malam. Ana asumu wa uftir, aku juga puasa juga berbuka. Di agama itu dibuat seperti itu, jangan lebay itu. Halakal mutanatiun, kata Nabi. Celaka itu orang yang lebay. Hatta menjadi imam dalam salat. Mu'ad ini menjadi imam buat kaumnya, salat zuhur yang dibaca panjang. Ada yang memisahkan diri. Lalu selesai sholat dia bilang itu munafik. Dia mendengar, lapor sama Rasulullah SAW. Maka dipanggillah Mu'ad. Kenapa kau bilang dia munafik? Dia memisahkan diri. Kenapa kamu memisahkan diri? Ya Rasulullah, dia sholat zuhur yang dibaca itu Al-Baqarah, Ali Imran. Halo? Kalau di sini imamnya zuhur dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, kira-kira hatinya itu ingat ke Allah atau mikirin yang di luar sana? Atau jengkel sama imamnya? Halo, jujur aja, jengkel nggak sama imamnya?
Kira-kira jengkel nggak? Coba jawab dengan jujur. Ya jengkel lah baca, Masya Allah. Saya dulu pernah baru pulang dari pesantren, pengen meraktekin hafalan saya. Baca itu sholat duhur Al-Baqarah, baru 4 lembar ditendang dari belakang. Jadi ini kisah nih, bener ini. Ditendang, wow lama bener gitu. Ya Allah. Jadi kita belum tahu caranya dakwah yang bener itu gimana gitu. Baru pulang dari pesantren SMA, gitu, lulus SMA. Ngimamin, baru 4 lembar itu baru 4 halaman aja lah gitu. Itu ditendang dari belakang, kelamaan gitu. Ya salah, memang nggak boleh. Ternyata di kasus itu zaman Rasulullah juga terjadi itu. Bahkan memisahkan diri, itu munafik nggak ini. Dan Nabi pun pesan, Nabi nggak nyalain yang memisahkan diri, yang disalahin imamnya. Afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta, kamu bikin fitnah kamu, bikin fitnah kamu, bikin fitnah kamu. Jadi di situ itu ada waktu di mana kita sholat panjang, di mana sholat pendek. Kalau pas sendiri sholat malam silahkan yang panjang-panjang. Kalau sholat wajib yang pendek-pendek. Ya kalau di standarnya, kalau subuh itu agak dipanjangin tadi nunggu. Itu pun juga nggak panjang, standarnya Nabi baca surat At-Tur, Ar-Rahman. Itu juga standar sebenarnya. 1 halaman, 2 halaman itu. Kalau subuh itu buat nunggu. Jangan imam subuh yang dibaca wal asri. Pada ketinggalan. Pernah macam juga subuh yang dibaca wal asri. Rakaat kedua. Ya pada protes, kami masih jalan, masih di kamar mandi, masih ini Pak. Subuh agak dipanjangin, terutama rakaat pertama. Nah, tapi sekali lagi itu juga nggak boleh terlalu panjang. Jadi halakal mutanatti'un, celaka Nabi mencela mereka yang lebay dalam ibadah, dalam pembicaraan, yang tidak mendatangkan kebaikan. Al-qasda. Jadi yang kedua selain as-sadat, wasatiyah, dakwah wasatiyah itu dakwah yang al-qasd, yang moderasi, yang mudah, yang ada tekad yang kuat, yang terarah. Al-qasda tablughu, kata Nabi. Teruslah kamu sederhana, bersikap sahaja dalam ibadah, nanti kamu akan sampai. Al-qasda juga dimanakan lurus, istiqamah, hemat. Dalam ibadahnya suruh hemat. Abdullah bin Umar itu sempat nyesal di masa tuanya, karena dulu dia rajin puasa terus, rajin baca Quran terus. Jadi kasih suruh Nabi baca Quran. Lalu seberapa banyak? Ya sebulan sekali khatam, jadi sehari sejuz. Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Ya sudah, sebulan 2 kali. Saya mampu ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu setiap pekan khatam sekali. Saya mampu lebih dari itu. 3 hari sekali. Ini sehari 10 juz. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Udah, kata Nabi, jangan. Nanti kamu nggak paham kalau lebih dari itu. Lebih dari itu nggak paham nanti kamu. Itu kepada Ibnu Umar dikatakan, udah cukup. Pun puasa, setiap hari saya mampu. Udah, puasa Daud itu yang terbaik. Kata Nabi kan pernah bertanya kan 3 hari sekali. Saya mampu 2 hari puasa, sehari berbuka. Saya mampu lebih dari sehari puasa, sehari berbuka. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Tiap hari puasa saya mampu. Udah, itu udah terbaik puasa Daud. Udah terbaik. Nanti kalau kamu ini bisa bosan. Benar di hari tuanya beliau bilang bahwasanya coba dulu saya ikuti sunnah Nabi. Ikutin yang diarahkan Nabi. Ya enggak begitu lebaylah dalam ibadah. Niscaya badan saya enggak lemah seperti ini. Nah, jadi di situ suruh qasda. Kalau dulu Ibnu Umar mintanya yang lebih, kalau kita mintanya kurang. Halo? Disuruh sebulan sekali khatam, kebanyakan Ustaz sejuz, dia setengah juz. Kebanyakan ada 1 ain gitu. Jadi kita mintanya kalau Ibnu Umar mintanya lebih. Itulah semangatnya para sahabat. Ternyata juga terlalu semangat itu dilarang sama Nabi. Terlalu melalaikan juga nggak boleh. Waqsid fi masjika, sederhanakan dalam jalanmu. Ini jalan itu suruh sederhana. Jangan terlalu ngebut,
juga jangan terlalu pelan-pelan, jangan congkak. Waqsid bimasika waqdud min sautik, lunakkan suaramu. Inna karal aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai. Dalam jalan itu orang-orang yang beriman itu diperintahkan mereka hauna, rendah hati, jangan sombong. Kadang-kadang ada salah dikit, langsung gebrak-gebrek, ngomong jelek, itu nggak dianjurkan dalam agama. Tahan diri, orang itu juga kadang-kadang nggak sengaja. Baru di depannya, dia nggak tahu depannya ada yang nyebrang, ada yang lewat. Nah, ini penting untuk memahami. Kenapa? Itu kok pelan banget, nah, taunya di dalamnya ada bayi. Kita nggak tahu yang terjadi di dalam itu apa, kita nggak tahu. Maka di situ pentingnya untuk waqsid fi masjika, sederhanakan dalam jalanmu, tidak usah lebay. Muhammad Al-Yasabuni menerangkan makna waqsid fi masjika, maksudnya sederhanakan dalam jalanmu, yakni berjalan dengan sederhana, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tetapi adil, pertengahan saja. Selain itu dipahami bahwa jalan yang terlalu cepat itu bisa menunjukkan keangkuhan. Ini juga bisa terhadap suara-suara ini. Dengan suara-suara yang bisa juga dengan lampu, wah siapa aja harus minggir dengan kedip-kedip gitu. Bisa juga, kesombongan itu macam-macam tuh. Bisa menunjukkan keangkuhan. Sementara jika terlalu lambat mengesankan lemah. Jadi kalau terlalu cepat, kayak orang nyawanya rangkap. Kalau terlalu lambat itu lemah, tidak kurang, istilahnya kurang power. Demikian kurang lebih dipahami para mufassir, kata As-Sabuni. Di pemahaman tersebut qasad, moderasi, seimbang. Muhammad Amin bin Muhammad Al-Mukhtar dalam As-Sinkiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, beliau menjelaskan ini tentang sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang pengasih, Ar-Rahman, yang maha penyayang, mereka itu yamsuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tawadhu. Ini juga kadang-kadang ditunjukkan dengan patwal ya. Itu kalau enggak hati-hati juga bisa sombong dalam hatinya. Kecuali memang darurat. Kalau enggak, itu kayak Pak Sultan Hamengkubuwono itu ya, ngikut bersama rakyat aja lah gitu. Nyaman-nyamanin aja. Kecuali memang darurat. Kalau enggak, udah biasa aja. Wa idza hatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil menyapa, qalu salama, selamat, salam, tinggalin. Diajak berantem di jalan enggak usah. Walaupun kita yang benar. Tadi tabrak berapa kali itu, dia biarin aja, enggak usah diurus. Kasihan dia yang nabrak. Dia juga enggak pengen nabrak. Nanti bempernya rusak, gampang nanti ke bengkel, rezekinya orang bengkel. Iya. Ini orang tua bawa beban berat nih. Motornya juga motor butut nih. Motor butut, bawaannya banyak. Depan jembatan. Kita ngerem dikit, depan ada yang nyebrang. Dia nabrak brok. Wah, kasihan juga gitu. Mau nuntut juga nuntut apa, udah biarin aja lah, nggak usah diurus. Dalam arti kalau diminta tanggung jawab juga kasihan juga kan gitu. Udah biarin. Padahal motor Serena baru beli itu. Lagi sayang-sayang gitu. Tapi ya udah biarin aja gitu. Gampang tuh, dicat juga nggak nyampe 1 juta gitu. Jadi biasa di jalan kan begitu. Pernah pas ya depan Pajero kenceng, tahu-tahu berhenti. Rupanya ada yang nyebrang, kita ngerem, belakangnya emak-emak.
Mama ada 3 orang sih, yang 2 nggak nabrak, yang 1 mama ini nabrak, katanya pecah, katanya pecah. Dia malah nuntut kita, padahal dia yang nabrak. Di mana-mana tuh yang nabrak yang salah gitu. Nanti motor saya gimana? Ya terserah ibu, saya juga nuntut juga, alhamdulillah gitu. Ada apa Ustaz? Ternyata ada yang kenal di situ. Ini dia ditabrak mama. Biarin aja nggak apa-apa, saya bilang. Saya nggak nuntut, malah dia nuntut kita. Udah biarin aja lah gitu. Nggak usah panjang. Udah kita tinggal aja. Kenapa? Kalau kita nggak salah, masa kita harus yang bayar kan gitu. Ceramah, diundang ceramah, tahu nggak? Amplopnya 15.000. Udah motornya, mobilnya ditabrak, dekok gitu. Ya namanya itu harus sabar itu. Rupanya itu amplop buat anak yatim dikasih ustadznya gitu. Itu udah santunan juga, alhamdulillah ada yang di situ santunan. Jalan santunannya kita sudah bisa memberikan nasihat, alhamdulillah. Jadi itu suka duka begitu di jalan itu biasa gitu. Nggak usah dilayanin, ini rame panjang dilayanin. Kecuali kalau kita yang salah ya kita tanggung jawab. Mereka yang salah udah biarin, nggak usah. Wala tamsi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lang tahrikal arda wa lang tablughal jibala tula. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Enggak pengen menaklukkan gunung, takluk di tengah jalan. Tinggi kamu enggak akan sampai melebihi gunung. Ini ketiga ayat ini menjelaskan bahwa orang itu diperintahkan sederhana dalam berjalan di muka bumi, tawadhu, tenang, tidak sombong. Dalam ayat yang lain disebutkan di mana Allah berjanji menjelaskan qasd ini, qasdus sabil, jalan yang mudah menggapai keridhaan Allah. Jalan yang lurus, pertengahan, moderasi. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Walau syaa lahadakum ajma'in. Dan haknya Allah menerangkan jalan yang lurus dan di antara jalan-jalan yang bengkok. Walau syaa lahadakum ajmain. Kalau Allah mau, Allah kasih hidayah kamu semua. Jadi kalau Allah mau dibikin semua penduduk Geraha Bunga ke masjid semua. Kalau Allah mau. Tapi Allah nggak mau begitu, nggak mau maksain begitu. Kalau Allah mau dibikin ini jamaah ramai penuh. Kalau Allah mau, ngumpul di sini semua. Nggak ada yang tidur di pagi hari ini. Kalau Allah mau. Tapi Allah nggak mengendaki itu. Ya. Tetap dakwah, ngajak, nak ayo bangun, sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau, ya wis tinggal. Yang ngajak ini tadi, bangun, waktu tahajud selesai bangunin, belum bangun, udah witir bangunin, belum turun juga, pas sebelum mau naik mobil bangunin sekali lagi. Kalau mau ayo, kalau nggak mau, ya wis, sudah bangunin, sudah ngajak. Bangun kalau masih kecilnya mata, gendong. Kemana-mana digendong dulu, masih kecil. Kalau udah gede kan enggak, ya semampu kita. Bangunin istri sama. Sayang, bangun sayang. Sekali. My darling, get up, ayo bangun. Kalau nggak mau juga, bangun. Nggak usah gitu-gitu amat, nggak usah lebay. Udah nggak mau ya udah. Sudah membangunkan. Cukup. Sampai di situ aja, nggak ada paksaan. Kalau Allah kehendaki kasih hidayah semua muslim, semua mukmin, semua taat, kayak malaikat semua. Dan Allah nggak menghendaki, memang ada makhluk yang kayak malaikat yang selalu taat, ada yang kayak iblis yang selalu menggoda, tapi ada yang tengah-tengahnya itu manusia dan jin yang kadang taat, kadang maksiat, kadang benar, kadang salah. Nah, itu sudah porsinya itu. Makanya ya kalau dari segi tauhid Indonesia kalau negerinya begini-begini nggak berubah, ini udah Allah kehendaki gitu. Kalau dibikin taat semua, oh makmur Indonesia ini. Kata Prof Mahfud MD itu kan kalau dibagi per orang yang dikorupsi itu per bulan 20 juta per orang.
Itu per orang. Lah kalau anak saya 7, wah makmur. Setiap bulan udah bisa beli mobil Xenia nih. Tapi pengelolanya belum benar ya. Allah sudah takdirkan orang-orang di sini ini kan nggak begitu pandai untuk mengelola alam, tapi dikasih sumber daya alam. Orang-orang yang di luar sana yang dia kurang sumber daya alamnya dikasih akal pikirannya yang lebih sempurna, pandai ngibulin orang Indonesia. Jadi ya sudah pas lah gitu. Sudah pas kita yang punya dikibulin, mereka yang kurang sumber daya alamnya mereka ngibulin. Sama-sama hidup gitu jadinya gitu. Hukum alam. Memang hukum alam itu kalau sejahtera itu melahirkan kurang nyaman itu. Tapi alhamdulillah belakangan ini ditemukan sumber daya bukan hanya alamnya tapi alam pikirannya itu. Penemuan Bobby Boss ini bagus ini. Minyak dari nabati ini, dari tumbuh-tumbuhan. Itu inspirasinya Al-Qur'an. Minas sajaril akhdari naro. Surah Yasin. Jadi pohon hijau yang mengandung api. Itu kabarnya per liter 4.000 itu. Kembali ke harga yang dulu itu kalau itu nanti menyebar. Oh, saya nyari-nyari di Bintaro belum ada itu. Bobby Boss itu. Coba di traktor jalan, di mobil jalan, Prima Jasa udah pakai. Nah, kayak gitu seharusnya turun itu pemerintahnya, pusat itu seharusnya. Enggak usah pakai, kita yang proaktif, penguasa ini punya anak buah, punya perangkat kok. Baru KDM sendiri, presiden turun itu. Jerami Indonesia berapa banyak gitu. Bisa tutup itu Pertamina. 10.000 kan, gandengannya 4.000 loh. Apalagi dia kelasnya udah kelas pertama plus, Masya Allah, keren itu. Penelitian udah 9 tahun, keren tuh Pak, harus didukung itu. Saya nyari-nyari belum ada di sini. Baru di mana itu ya? Di Bogor ya. Mudah-mudahan cepat tuh berkembang tuh nanti. Baik. Jadi kalau Allah mau, lau syaa lahadakum ajmain. Allah kasih hidayah kamu semua, nggak ada yang tertinggal. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi menjelaskan dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, firman-Nya wa 'alallah qasdus sabil. Haknya Allah lah jalan yang lurus, maknanya haknya bagi Allah menjelaskan jalan yang lurus, yang sederhana, yang mudah terarah, moderasi, pertengahan dibuang mudhofnya, yakni kata al-bayan, menjelaskan jalan itu adalah jalan Islam. Jadi haknya Allah menjelaskan jalan Islam, senada dengan penjelasan Ibnu Abbas, man arada ayyahdiyahu sahalallahu tariqal iman, kata Ibnu Abbas. Kalau memang Allah mau kasih hidayah, ini hamba-hamba ini dikasih kemudahan jalan keimanan baginya, jalan menuju iman. Kalau memang Allah mau hendak menjadikan hamba ini yang baik, itu niscaya Allah akan tunjukkan jalan keimanan itu dan dia akan menempuhnya. Lebih luas lagi, Profesor Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa qasdu ini tercakup di dalamnya makna moderasi, konsistensi, tekad, arah yang positif. Jadi penggunaan masdar itu ya dalam bahasa Inggrisnya infinitive noun, menunjukkan kesempurnaan jalan. Kata sabil mengandung makna subulus salam, yaitu jalan keselamatan, jalan kedamaian. Yahdi billahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab Al-Quran itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti jalan keridhaannya, jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari yang gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang.
menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Maka jangan sampai sehari pun lewat tanpa kita memegang Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itulah Allah bimbing kita, Allah tuntun kita. Jadi tali, kalau ada tali yang nuntun hamba dengan Allah, ya talinya itu Al-Quran. Yang dengan tali itu kita akan kemana-mana. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah pada tali Allah. Maka sebelum megang HP, sebelum megang centong, sebelum megang sapu, pegang dulu Al-Quran. Karena dengan tali itu yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu. Allah berikan petunjuk, hidayah, Allah tuntun siapa yang mengikuti keridhaannya. Subulas salam, jalan keselamatan, jalan menuju Allah, jalan menuju surga. Salam itu akan disampaikan sebagai penutupnya nanti 3 kali. Kapan? Jelang akhir hayat kita. Pas mau mati nanti malaikat salam, salam, assalamualaikum. Pas keluar dari kubur, yang ketiga pas masuk surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan tahiyah salam ini, baik ketika ajal menjemput, ketika keluar dari kubur, maupun sampai masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah syuruk, sekarang syuruknya cepat. Kalau ada yang mau nanya sebelum saya tutup, saya persilahkan. Ini baru 2 ini. Nanti banyak ini kata wasatiyah dalam Quran itu. Ini baru 2, baru sadat yang berarti benar, tetap tepat sasaran. Kemudian al-qasad, moderasi, mudah terarah. Nah, silakan. Kesempatan saya ketemu dengan pengurus-pengurus DKM Setangsel bahkan mengeluhkan tentang kesulitan kita untuk mengaktifkan kembali remaja masjid. Tentu ini menjadi sebuah problem dakwah kita ya, apalagi ini kaitannya dengan dakwah yang antum utarakan dan uraikan kepada kita. Jadi mohon saran antum. Saya ditanya juga agak ini juga, aduh gimana ini caranya ya mengaktifkan kembali remaja masjid. Artinya masjid itu diramaikan oleh kajian-kajian remaja kita. Selain dalam keaktifan dalam dakwah juga kegiatan-kegiatan masjid. Jadi harapan para pengurus DKM termasuk kita tentunya ya, itu remaja itu hadir di setiap kegiatan-kegiatan kita. Mohon sarannya gimana kira-kira? Ya, di problem kita mengaktifkan remaja masjid. Yang dikeluhkan di sini sama dengan dikeluhkan di masjid saya juga. Kalau saya memulai dari yang kecil, karena yang gede ini agak susah kan. SMA yang udah kuliah ini agak susah. Memegang yang SMP, yang selesai Al-Quran itu kita adakan setelah TPA, TPQ, itu pengajian pekanan. Dan dalam pengajian pekanan ini saya berusaha untuk selalu istiqomah. Yang SMP, kenapa? Yang sudah SMA udah susah. Jangan itu lepas satu generasi, jangan dilepas terus, yang bawah ini kita pegang. Nah, lalu ya setiap ngaji kita kasih makanan. Kita kadang-kadang keluar uang, kalau nggak ada donasi kita yang keluarkan. Ustadznya selain dia yang ceramah, dia yang nyiapin snack. Berkorban untuk itu. Nah, anak-anak kalau disuruh ngaji doang ya susah. Kalau di tempat yang mohon maaf kehidupannya agak kurang, ada makanan itu udah seneng, motivasi banget gitu. Nah, yang susah lagi kalau sudah di rumah udah banyak makanan juga masalahnya. Dia nggak kurang makanan gitu. Lebih enak lagi lah. Makanya yang bikin mereka seneng dulu, ngumpul dulu. Ngajian jangan lama-lama. Ngajian remaja masjid dari Isya sampai jam 10. Enggak. Ngajinya itu dibikin happy, materinya 1/4, 20 menit, berikutnya tanya jawab, ngobrol, tapi tentang agama juga gitu, tanya jawab sifatnya. Nah, itu dari 5 orang, 10, sekarang udah 30 orang. Ya alhamdulillah, suka saya di posting di ini, di status saya itu, yang pengajian remaja itu. Kadang-kadang nenek-nenek ikut boleh, ibunya ikut boleh, saya bilang ayo gabung semua. Kenapa terlarang gitu. Nah, tentang fikih, jadi cara yang dasar wudu,
cara takbir yang benar. Itu kan kadang-kadang belum ngerti itu. Caranya sujud yang benar. Kadang-kadang belum ngerti itu. Jadi itu penting untuk menjaga. Yang penting mau ke masjid dulu. Karena generasi yang hilang ini kadang-kadang lebih dekat sama HP itu. Lah anehnya waktu pas Ramadan mereka itu ngadain acara sendiri yang remaja sudah kuliah ya, SMA sama yang kuliah. Ini terkumpul sekian banyak dan itu jadi. Rupanya masalahnya itu memang nggak ada komunikasi antara DKM sama remaja. Kadang-kadang juga yang DKM nyalain remaja. Nyalainnya gimana? Cuman ngabisin duit loh. Lah dia memang belum bisa nyari dia bisanya itu baru memakai uang itu gitu. Kan dia butuh anggaran juga. Kadang-kadang pola pikir orang dewasanya itu yang penting bangun. Ngisi nggak mau. Dikeluarkan buat ngisi ini sayang. Ini juga salah juga gitu. Memang harus ada anggaran buat dia. Kalau dia ada yang mau berjuang untuk mereka mending. Kayak tadi misalnya ada ustadz yang mau ngajar, mau ngeluarin snack. Nah, kalau begitu berjuang sendiri kan artinya dia nggak adil juga. Kenapa terhadap remaja ini harus berjuang? Karena harusnya keluarkan juga ini biayanya. Kasih snacknya. Itu penting buat remaja gitu. Ya sekali-sekali diajak jalan. Ya bikin senang melihat ayat-ayat Allah. Piknik gratis itu. Nah, yang masalah kalau udah orang kaya tiap hari udah piknik dia. Itu penting merekrut mereka. Yang penting dari hati, ta'liful qulub. Artinya melembutkan hati mereka dulu. Kalau udah seneng, orang namanya kalau udah seneng itu gimana itu? Masjid dikasih wifi. Nanti malah buat main Mobile Legend. Ya memang dunianya begitu. Nggak apa-apa main Mobile Legend sedikit, main Roblox sedikit. Tapi di situ nanti ada isinya, ada waktunya juga buat ngaji. Jadi pada habis buat Mobile Legends semua. Kita nggak bisa meraih semua. Malla yudrok kulluh la yudrok julluh. Yang tidak bisa diraih semua, jangan tinggalin semua. Raih yang dikit, sedikit. Siapa yang menghidupkan hati? Allah. Lausya Allah la hadakum ajmain. Kalau Allah mau kasih hidayah semua. Itu juga menjadi problem supaya apa? Supaya kita berusaha untuk itu. Jadi di setiap zaman memang ada caranya dan Rasulullah SAW memberikan contoh teladan dalam hal ini. Bagaimana ya kalau beliau boncengin Ibnu Abbas, boncengin Ali bin Abi Thalib di ontanya lah. Sekarang kan nggak pakai onta. Oh remaja ini sukanya naik motor ya bikin motor, naik motor kemana jalan. Oh sukanya touring, yang suka touring silakan lewat touringnya, dakwah lewat touringnya. Ada orang-orang yang memang suka touring. Oh dia sukanya ya, bikin mereka yang kira-kira senang, tapi di situ diisi masukin dengan dakwah. Ya, kembali ke masjid juga, jangan begini rapat remaja masjid di hotel, nggak pas. Pada ada saatnya acara nggak apa-apa suatu saat, tapi jangan selamanya begitu. Pernah juga ngadain ini rapatnya di Serbaguna, lah masjidnya ada kosong. Kenapa? Beda. Kalau rapatnya di sono, waktu sholat bubar pulang. Rapatnya di masjid, waktu sholat jamaah. Gitu. Nah, itu penting juga di waktu-waktu yang berjamaah. Diajak jalan, diajak yang sesungguhnya bikin senang mereka. Dan itu memang butuh proses. Ada kalau yang di kampung tuh senangnya diadakan marawis ya. Di situ ada latihan marawis seminggu sekali. Itu mereka akan ngumpul otomatis, senang dengan itu. Nggak tahu di sini remaja masjidnya belum ada atau belum ada yang anak remaja. Jadi dulu gini kan, di masa-masa berarti kurang lebih berapa ya? Cukup lama juga. Malah ketika masjid kita masih kecil itu, sampai kita punya grup marawis, kita punya perangkat marawis itu sampai dua perangkat. Nah memang betul antum sih. Jadi memang harus ada concern kita dan kita jangan pesimis gitu. Ya. Atas ikhtiar itu untuk peduli dan
memfokuskan kita berpikir itu. Dan ini yang perlu kita ini kan, yaitu beberapa kesempatan kita ketemu pengurus DKM itu memang problemnya itu. Jadi remaja-remaja kita di sekitar masjid itu enggan datang dengan berbagai alasan. Nah, ya ini mungkin saatnya kita para pengurus DKM untuk concern dan juga peduli terhadap mereka, karena kalau sampai pada gilirannya kemudian terputus, nggak ada regenerasi, ini problem juga ini. Dan ini nampaknya memang problem yang sifatnya tidak hanya sektoral, ini hampir semua masih seperti itu. Ya. Dan gempuran sosial media, nah itu dia. Itu nggak sebanding ajakan kebaikan dengan ajakan keburukannya, itu nggak sebanding. Ya, kadang-kadang bukan hanya problem remaja, problem orang tua juga gitu. Orang tuanya ada problem juga gitu. Ya tadi kalau di tempat kami itu kalau ngeluarin buat anggaran remaja sayang gitu. Bahkan dianggap ngabisin duit. Duitnya ada puluhan juta. Tapi untuk acara ini nggak boleh. Tapi kalau untuk bangun ini padahal udah semua selesai, ini dibongkar lah. Dia fokusnya pembangunan fisik, nggak bangun manusianya. Padahal ngasih makan orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Jadi boleh uang masjid buat memakmurkan masjid, ngasih snack jamaah itu boleh. Kecuali yang menyumbang bilang ini buat pembangunan, harus untuk bangun. Tapi kalau untuk pengurus masjid silahkan untuk mendermakan, ya boleh untuk bikin kopi, bukan nyiapin itu dispenser, itu boleh. Kecuali yang dikhususkan, saya mau nyumbang buat mimbar lah, berarti dia niat maunya buat mimbar. Dan kadang-kadang orang maunya begitu. Tapi kalau nggak khusus, itu terserah DKM. Bagaimana namanya takmir itu memakmurkan masjid, itu sebagai tamu-tamu Allah. Nah, anak-anak itu sebagai yang memang menjadi penerus perjuangan kita, itu wajib untuk disetiapkan ya anggaran buat mereka memang. Dan memang sekali lagi memang kadang-kadang mereka bikin acara itu juga tanda kutip lebay ya, untuk pengeluarannya kok terlalu banyak. Nah, sebenarnya bukan nggak harus dihentikan, tapi cukup di manage aja lah. Dia belum mengerti cara memanage keuangan, tapi itu penting, memang harus ada anggaran untuk itu dan diusahakan juga. Kalau nggak terpikirkan. Baik, mudah-mudahan nanti Allah berikan jalan yang keluar yang terbaik nanti. Dan memang itu problem ya hampir semua masjid. Kalau saya mulai dari yang SMP ya. Jadi selesai TPA itu belum putus, dia masih TPA kelas 6 udah ngaji remaja. Saya udah bikin remaja itu setiap sepekan sekali. Jadi itu terus berlanjut. Oke, bagaimanapun juga kita adakan. Ada yang agak tua, ada yang dewasa, ada yang kuliah, gabung nggak apa-apa, campur. Tapi kita ngaji terus. Nanti kalau udah istiqomah, udah terpegang hatinya. Ada yang ulang tahun, ada yang di situ, syukuran di situ. Jadi ada kehidupannya, ini kehidupan sifatnya kemasjidan nanti. Kita nggak bawa keluar, kita bawa ke masjid. Insya Allah bisa istiqomah. Nah, baik, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Hakim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridha-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alim Rabbi minasy sholihin, jadi saleh.